Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimana berada. Alhamdulillah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi bersama Ana Dairobi, tayangan Jundu Channel pada program kisah-kisah teladan atau biografi lainnya, tentunya bermanfaat buat semua sahabat Jundu. Kembali lagi bersama Ana. Kali ini Ana akan menceritakan biografi dari Sunan Ampel. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum kita lanjut pada biografi Sunan Ampel ini, bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan terupdate-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Sunan Ampel atau nama aslinya adalah Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat, dan diperkirakan lahir pada tahun 1401 di Champa. Ada dua pendapat mengenai lokasi Champa ini. Encyclopedia van Netherlands Indi mengutarakan bahwa Champa adalah satu negeri kecil yang terletak di Kamboja. Namun pendapat lain, Raffles menyatakan bahwa Champa itu terletak di Aceh yang kini bernama Jumpa. Allah a'lam bishawab. Jadi sahabat Jundu, menurut beberapa riwayat, orang tua Sunan Ampel ini adalah Makhdum Ibrahim Asmara atau Syekh Ibrahim Zainuddin As-Samarkandi. Nah, Syekh Ibrahim As-Samarkandi ini atau dikenal dengan Syekh Ibrahim, yaitu menantu Sultan Champa atau ipar Dewi Darwadi, istri dari Prabu Brawijaya V. Luar biasa, masya Allah. Jadi bukan orang sembarangan juga ya. Sahabat Jundu, Sunan Ampel ini memiliki dua istri. Istri pertama yaitu Dewi Condrowati alias Nyai Ageng Manila binti Aryo Tejo Al-Abbasi. Nah, dari perkawinan istri pertama ini melahirkan yang pertama adalah Maulana Makhdum Ibrahim atau dikenal dengan Raden Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Kemudian yang kedua lahir Syarifuddin atau Raden Qasim yang disebut dengan Sunan Derajat. Terus yang ketiga adalah Siti Syariah atau Nyai Ageng Ngaloka atau Nyai Ageng Ngayuran. Banyak nama alias-aliasnya. Dan kemudian yang keempat ada Siti Mutmainah, kemudian Siti Hafsah. Kemudian istri kedua Sunan Ampel ini adalah Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning. Dari perkawinan kedua ini menghasilkan anak berjumlah 6 orang. Yang pertama adalah Dewi Murtasyiah, ini adalah istri daripada Sunan Giri. Kemudian yang kedua adalah Dewi Murtasimah, dan ini adalah istri Raden Fatah. Kemudian ada ketiga Raden Hasanuddin yang disebut dengan Sunan Lamongan. Kemudian ada Raden Zainal Abidi yang disebut dengan Sunan Demak. Ada Pangeran Tumapel, kemudian Raden Fakih yang disebut dengan Sunan Ampel II. Dahsyat, luar biasa, masya Allah. Jadi anak-anaknya pun juga bercetar juga, luar biasa, masya Allah. Jadi semua. Dan salah satunya juga termasuk dari Wali Songo itu ada Sunan Bona. Kemudian sahabat Jundu, kalau nasab daripada Sunan Ampel ini tidak dilakukan lagi ya. Beliau ini nasabnya nyambung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Sahabat Jundu, Sunan Ampel ini diperkirakan wafat pada tahun 1481 di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Jadi kalau kita ke Surabaya itu pasti tahu tuh ada Sunan Ampel. Sering tuh. Kalau Surabaya pasti sempetin kita ke makam Sunan Ampel. Hingga kini makamnya itu kerap dikunjungi masyarakat yang ingin berziarah. Banyak, luar biasa, masya Allah, yang berziarah ke makam beliau. Sahabat Jundu, sanad keilmuan beliau atau pendidikannya, perjalanan menuntut ilmunya dari kecil hingga remaja, Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel ini menghabiskan waktu di Champa, dibimbing langsung oleh ayahandanya yaitu Syekh Ibrahim Zainuddin As-Samarkandi, atau disebut dengan Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Kemudian tidak hanya itu, melainkan Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel ini juga pernah menimba ilmu agama di Pasai, Loksmawi, Aceh. Luar biasa, masya Allah. Sahabat Jundu, murid-murid dari Sunan Ampel itu juga banyak yang jadi penerus-penerusnya, bahkan bukan dari anak-anaknya, bahkan dari murid-murid beliau juga. Anak-anak beliau yang meneruskan perjuangan itu seperti Maulana Makhdum Ibrahim, Sunan Bonang, kemudian Syarifuddin, Sunan Derajat, Syarifah yang merupakan istri dari Sunan Kudus, ya kan? Kemudian lagi ada Dewi Murtasyiah, istri dari Sunan Giri, Dewi Ashiko, istri dari Sunan Kalijaga, ada Raden Husamuddin, Sunan Lamongan, Raden Zainal Abidin, Sunan Demak, ada Pangeran Tumapel, dan Raden Fakih. Mereka semua melanjutkan perjuangan daripada Sunan Ampel ini. Dahsyat, luar biasa, masya Allah.
Nah, murid-murid beliau ini juga nggak kalah penting. Beliau juga melanjutkan perjuangannya, yaitu salah satu ada Sunan Giri, Raden Pata, Raden Husein. Mereka semua ikut melanjutkan perjuangan daripada Sunan Ampel. Dasar luar biasa, Masya Allah. Jadi nggak sembarangan juga. Yang ngajarinnya juga orang top, dan anak-anaknya juga banyak yang jadi wali juga, jadi sunan juga. Kemudian juga muridnya pun juga nggak sembarangan juga, sunan-sunan semua. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu, kita harus sedikit tahu tentang strategi atau tata dakwah dari Sunan Ampel yang harus kita contoh. Ya, ini cara dakwah beliau ini luar biasa, Masya Allah, sahabat Jundu. Yang pertama itu dia menggunakan pendekatan kultur budaya. Jadi dalam menyebarkan agama Islam nih, Sunan Ampel ini menggunakan cara pendekatan kultur budaya, karena masih banyak tuh masyarakat yang menganut kuat percayaan lama. Jadi kejauhannya kuat dah. Nah, sehingga menggunakan budaya yang juga dikenal masyarakat. Jadi nggak ngebuang, nggak melanggar, nggak menentang, dan mengisinya dengan ajaran Islam, dimasukin tuh pelan-pelan. Nah, cara pendekatan dakwah Sunan Ampel ini di Jawa dengan cara menyesuaikan diri, ya, menyerap, terus dia bersikap, berbaur, menempuh cara yang pelan-pelan, berangsur-angsur sehingga diterima oleh masyarakat. Nah, Sunan Ampel ini di sini memang dikenal memiliki kepekaan adaptasi, jadi cepat bergaul, cepat ya bergaul sama orang tuh, terus dapat dilihat dari cara beliau menamakan akidah dari syariat yang memperlihatkan kondisi masyarakat. Seperti kata sholat itu diganti dengan sembahyang. Asalnya sembah dan yang. Nah, tempat ibadah juga tidak dinamai musola, mereka langgar. Nah, ini nih awal mula nih. Makanya orang-orang dulu gitu tuh kalau mau sholat tuh bilang, suka ngomong tuh, udah sembahyang belum? Gitu. Di mana? Dilanggar. Nah, itu bahasa-bahasa hal seperti ini dirubah agar tidak terlalu kaku dan diterima oleh masyarakat. Mirip dengan kata sanggar, ya kan? Langgar itu mirip dengan kata sanggar, jadi nggak terlalu ibadah banget lah. Nah, kemudian orang penuntut ilmu itu diberikan nama santri, bukan penuntut ilmu, kan terlalu berat deh, tapi santri, ya, yang berasal dari sastri, orang yang tahu buku suci agama Hindu, karena waktu itu banyak yang beragama non-Islam, ya. Dan kultur-kultur itulah yang diterapkan, jadi diganti penamaan-penamaan sehingga diterima oleh kuping masyarakat, diterima oleh orang yang kayaknya nggak terlalu asing gitu. Kalau musola kan asing nih, kalau sesuatu yang asing tuh agak susah diterimanya. Tapi kalau mirip-mirip dengan kebiasaan mereka juga akan menerimanya. Itulah dahsyatnya Sunan Ampel dalam berdakwah, menyebarkan ajaran Islam. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Kemudian sahabat Jundu, Sunan Ampel ini juga enggak cuma tetap dakwah, tapi beliau juga mendirikan pesantren. Dari sini awal mula dakwah Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel mulai berkembang dengan banyaknya masyarakat yang masuk Islam, yang kemudian membangun sebuah langgar atau musolai, karena bahasa dari ganti langgar, untuk tempat pendakwahan yang berkembang terus menerus berkembang pesat hingga pada akhirnya membangun sebuah pondok pesantren, yaitu pada abad ke-15. Nah, pesantren ini menjadi sentra pendidikan yang sangat berpengaruh di wilayah Nusantara. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Bahkan bukan Nusantara aja, ini sentra pendidikan sampai ke mancanegara. Di antara santri beliau itu pada saat itu ada Sunan Giri, Raden Fatah, yang menyebarkan dakwah Islam ke Jawa dan Madura. Kenapa? Surabaya dan Madura kan dekat. Nah, pada awalnya sistem pondok pesantren Sunan Ampel ini merupakan pengembangan dari kebudayaan pra-Islam yang pertama kali dipelopori oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Tetapi Sunan Ampel dianggap paling berhasil dalam mendidik ulama dan mengembangkan tuh pesantren-pesantrennya dan ulama-ulamanya, dan mengembangkan tuh santri-santrinya semua dalam waktu yang sangat singkat. Nama Ampel Denta sudah terkenal ke semua penjuru belahan bumi. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Jadi nama Ampel Denta tuh keampel-ampelannya tuh udah terkenal. Jadi daerah. Nah, di sini pesantren Ampel Denta itu mengalami pesat pertumbuhan dan perkembangannya yang didukung oleh faktor letak Ampel Denta yang strategis dan juga memungkinkan cepatnya nih berita yang diterima oleh masyarakat, ya, dari mulut ke mulut itu jadi mampu tuh keluar sampai luar pulau Jawa. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Ya, namanya informasi itu kan paling cepat tuh kalau dari mulut ke mulut.
Apalagi kalau zaman dulu ada medsos mungkin dah luar biasa ya. Nah, hingga akhirnya Ampel Denta menjadi sentra pendidikan Islam yang paling berpengaruh di tanah Jawa. Luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu, sejalan dengan Islamisasi yang beliau lakukan, maksudnya peran penyebaran Islam, Sunan Ampel ini juga terkenal sebagai arsitek utama Masjid Demak. Jadi Masjid Demak itu banyak tuh yang ide-ide pemikiran itu dari Sunan Ampel. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Yang dimana Masjid Demak ini digunakan sebagai tempat berkumpulnya para wali dalam mendiskusikan bagaimana cara dakwah terhadap masyarakat, terutama persoalan adat istiadat. Karena saat itu sangat kental banget ya, adat istiadat ya. Jadi nggak boleh salah dikit bisa dimusuhi, bisa perang. Nah, adat istiadat ini yang dipegang masyarakat sekitar itu sangat kuat, kental. Maka ada diskusi, sharing, gimana nih. Makanya rata-rata Wali Songo itu peran dakwahnya itu adalah dengan cara kultur. Hingga pernah suatu kali Sunan Ampel berdebat dengan Sunan Kalijaga tentang metode dakwahnya. Itu pernah terjadi. Ya, tapi debatnya itu nggak sampai berantem, nggak sampai ya orang-orang berilmu lain ya kalau debat. Sahabat Jundu, dari waktu ke waktu hingga nama Ali Rahmatullah ini berganti menjadi Sunan Ampel sesuai dengan tempat di mana beliau menyebarkan dakwahnya. Nah, Sunan Ampel menganut fikih mazhab Hanafi. Namun, beliau menyampaikan kepada santri-santrinya dengan 5 dasar yang sederhana pada penamaan akidah dan ibadah. Nah, ajaran yang terkenal dengan falsafah atau istilah itu adalah mohlimo, artinya tidak melakukan 5 hal yang tercela. Yang pertama adalah moh main, artinya tidak berjudi. Kemudian moh ngombe, artinya tidak mabuk. Yang ketiga ada moh maling, artinya tidak mencuri. Kemudian ada namanya moh madat, artinya tidak mengisap candu atau obat-obatan terlarang. Yang kelima adalah moh madon, yang artinya tidak melakukan zina. Maka itu kalau orang Jawa Timur kalau misalnya nggak mau, dia suka ngomong moh. Mau nggak? Moh. Ya itu. Nah, penerapan ajaran dasar ini bukan tanpa alasan. Di masa itu kebanyakan tuh masyarakat Jawa menganut animisme, yaitu kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus dan roh gaib. Wow, luar biasa. Zaman waktu itu ya. Nah, selain itu, tradisi seperti sambung ayam, judi, hingga bersemadi masih kental tuh di tanah Jawa. Banyak tuh yang semedi-semedi tuh. Nah, tentu saja kepercayaan ini bertolak belakang dengan ajaran Islam, ya kan? Nah, Sunan Ampel ini juga mengajarkan murid-muridnya itu ajaran ilmu tasawuf seperti sabar, berpuasa, jauhi dari keramaian, uzlah gitu ya. Harta benda Sunan Ampel pun dijadikan contoh dalam keseharian yang beliau lakukan. Nah, beliau juga mengajarkan membaca Al-Quran, kemudian membaca kitab-kitab tentang ilmu syariat, tarekat, dan ilmu hakikat. Banyak dah Sunan Ampel ini ngajarin kepada anak-anaknya dan murid-muridnya dari segala sisi lafal maupun makna. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Nah, Sunan Ampel ini mengembangkan pendidikan pesantren dengan kecerdasannya dan kedalaman ilmu agama yang dimilikinya. Luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu, dengan sistem pendidikan Islam yang mengambil bentuk lembaga pendidikan biara dan asrama yang dipakai pendeta dan biksu yang mengajar dan belajar pada waktu itu, oleh sebab itu pesantren di masa itu masih memakai mandala-mandala Hindu. Maksudnya ada ornamen-ornamen Hindu juga. Ya, Buddha yang pengaruh masih terlihat sampai saat ini masih ada. Nah, langkah-langkah itu Sunan Ampel ini merupakan langkah persuasif, ya, edukatif dalam proses perkembangan Islam terhadap masyarakat setempat. Jadi pelan-pelan nih, nggak langsung jugrek dirubah, nggak. Tuh Sunan Ampel, ya, agar masyarakat setempat tuh mudah untuk menerima nilai-nilai Islam. Jadi Sunan Ampel tuh ngikutin alurnya masyarakat setempat, dimasukin pelan-pelan nilai-nilai Islam, pelan-pelan, dikuatin akidahnya, dikuatin fikihnya, mulai dah dia berpikir sendiri. Sahabat Jundu, dalam ajaran Islam yang tidak pernah membedakan pangkat, keturunan, kekayaan maupun kebangsaan, nah inilah yang menjadikan pesantren Ampel Denta sebagai satu-satunya lembaga pendidikan di Jawa yang diikuti oleh seluruh kalangan masyarakat. Artinya apa? Banyak yang pada masuk ke pesantren tersebut, banyak yang ikut karena strategi dakwah daripada Sunan Ampel. Dan berbagai istilah yang digunakan masih banyak yang berkaitan dengan ritual-ritual Hindu Buddha. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting tidak keluar dari syariat.
Nah, pesantren Sunan Ampel tidak pernah membatasi seseorang yang menuntut ilmu dari penjuru dunia. Jadi, enggak dari lokal doang, dari luar negeri pun juga datang ke situ. Nah, murid Sunan Ampel yang telah menguasai ilmu yang diberikan oleh Sunan Ampel melakukan pendakwahan atau penyebaran ilmu agama Islam yang berbasis pesantren. Nyebar tuh, pergi ke sana, dikirim ke sini, ke situ banyak tuh. Akhirnya perluas tuh ajaran Islam, dakwah Islam semakin luas. Sehingga Sunan Ampel dinyatakan sebagai wali songo yang berperan dalam hadirnya pesantren di Nusantara. Catat tuh, memiliki peran penting tuh Sunan Ampel. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Sahabat Junto, Sunan Ampel juga pernah nih menarik perhatian banyak orang dari segala penjuru dengan mengubah nama sungai, nama sungai Brantas yang menuju ke Surabaya. Nah, sungai ini merupakan salah satu sungai terbesar dan terpanjang yang ada di Jawa Timur. Nah, sungai Brantas ini namanya diganti dengan nama Kali Emas. Selain mengubah nama sungai Brantas, Sunan Ampel juga mengubah nama pelabuhan Jelangga Manik dengan nama Tanjung Perak. Nah, inilah kejeniusan dari Sunan Ampel. Penggunaan kata emas dan perak ini ada alasannya. Dengan menyematkan kata emas dan perak, maka orang-orang itu berbondong-bondong tuh datang ke Jawa Timur, terutama Surabaya, karena percaya kalau di daerah tersebut terdapat harta karun yang melimpah seperti emas dan perak. Banyaknya orang yang berbondong-bondong datang ke Jawa Timur itu membuat Sunan Ampel memanfaatkan kesempatan tersebut itu untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Inilah strategi dari Sunan Ampel yang gak banyak orang ketahuinya. Sahabat Junto, ada pertanyaan bagaimana Sunan Ampel ini bisa berdekatan dengan tokoh masyarakat setempat. Biasanya kan kalau masyarakat itu ada pentolan-pentolannya. Gimana caranya? Nah, cara lain Sunan Ampel dalam berdakwah yaitu dengan melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat dan orang-orang berpengaruh di Pulau Jawa. Inilah menjadikan Sunan Ampel ini mendapat julukan sebagai wali pendakwah di jalur politik. Jalur politik pun Sunan Ampel ini mendapatkan gelar juga nih. Saya melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat. Sunan Ampel juga melakukan dakwah dengan cara membangun jaringan kekerabatan tuh secara lebih luas. Caranya yaitu dengan menikahkan anak-anaknya dengan orang-orang penting di Pulau Jawa. Jadi ada anak-anaknya nih, ini punya pengaruh kuat dinikahi, di pengaruh kuat ya. Itu adalah strategi politik yang diterapkan oleh Sunan Ampel. Luar biasa, memang kata Qurannya 1001 macam kalau kita mau berdakwah gimana caranya itu bisa. Kemudian Sunan Ampel juga telah menggunakan cara berdakwah yang diterangkan dalam catatan historiografi banyak nih ya, menceritakan tentang strategi dakwah Sunan Ampel yang diketahui sebagai tokoh yang menjalankan amanat agama dengan sangat baik melalui prinsip dakwah mau'izatul hasanahnya ya, atau mujadalahnya. Masya Allah. Sunan Ampel itu bisa dikatakan menjadi rujukan bagi semua yang ingin belajar. Dan ini sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam usaha dakwah yang dilakukan Raden Rahmat adalah membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam. Jadi penyebar Islam pun dinikahkan dengan putri-putrinya, ya, seperti penguasa Majapahit. Dengan demikian ikatan kekeluargaan di antara umat Islam menjadi kuat, apalagi penguasa-penguasa setempat. Jadi kekerabatan itu makin luas, makin kuat. Dalam sejarah disebutkan bahwa Putri Arya Lembu, Arya Lembu Sura, menikah dengan penguasa Tuban, Arya Teja, dan menurunkan bupati-bupati Tuban. Disebutkan pula tuh bahwa Putri Arya Lembu Sura yang lain yang bernama Retna Panjawi itu menikah dengan Prabu Brawijaya dari Majapahit. Nah, lewat tokoh Prabu Brawijaya yang menikahi bibi Raden Rahmat, maka hubungan dengan Arya Lembu Sura terjalin. Makin kuat lagi tuh. Dahsyat luar biasa. Itu sebabnya setelah Prabu Brawijaya menyerahkan Raden Rahmat kepada penguasa Surabaya yang beragama Islam, yang kemudian dinikahkannya Raden Rahmat dengan Nyai Ageng Manila Putri, yaitu Arya Teja Bupati Tuban. Hal inilah yang menjadikan Raden Rahmat mendapatkan kedudukan sebagai bupati
yang mana Raden Rahmat menjadi bupati pertama dalam daftar urutan bupati-bupati Surabaya. Jadi inilah kalau ditanya di Surabaya ini bupati pertama itu disebut Raden Rahmat. Sahabat Jundu, Sunan Ampel tidak berhenti sampai di sini saja, melainkan juga melebarkan sayap di bidang dakwah untuk menyebarkan ajaran Islam. Oleh sebab itu, Sunan Ampel melihat kemungkinan terbaik adalah dengan mendidik kader-kader ulama yang siap berdakwah di daerah pedalaman Jawa. Nah, Sunan Ampel membangun strategi dalam rangka berdakwah. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh ketika itu adalah satu, membagi wilayah inti kerajaan Majapahit sesuai hierarki pembagian wilayah negara bagian yang ada yang meliputi 9 wilayah. Jadi dibagi-bagi nih, karena ada 9 wali dibagi-bagi nih, yaitu ibu kota Majapahit di Trowulan, ada Daha ikan di Blambangan, kemudian ada di Matahun, Tumapel, Kahuripan, Lasem, Wengker, dan Panjang. Nah, untuk membagi para kader ulama yang akan dikirim ya ke negara-negara bawahan Majapahit ini untuk berdakwah. Dari 9 wilayah ini kemudian membagi para kader-kader ulama yang akan dikirim ke negara-negara tersebut, yaitu negara bawahan Majapahit. Untuk apa? Untuk berdakwah. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Yang kedua, sistem dakwah dilakukan dengan pengenalan ajaran Islam melalui pendekatan persuasif yang berorientasi pada penamaan akidah Islam yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadi dikasih tahu nih tips-tipsnya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan perang ideologi, yaitu memberantas tuh mitos-mitos yang berkembang, nilai-nilai dogmatis yang bertentangan dengan akidah Islam. Kan waktu itu banyak tuh yang animisme, yang percaya pada roh-roh, nyembah ini nyembah itu, dimana para ulama harus menciptakan mitos dan nilai-nilai tandingan. Jadi karena dia percaya dengan hal-hal yang keramat, harus ada nilai-nilai tandingannya juga, ya, tandingan baru yang sesuai dengan ajaran Islam, tapi harus sesuai. Yang keempat adalah berusaha menguasai kebutuhan-kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat. Jadi nggak cuma dakwah juga, tapi dianjurkan untuk sedekah. Ya, itu merupakan kebutuhan yang bersifat material maupun spiritual. Nah, pendekatan ini sangat ampuh nih. Ya dimanapun sampai sekarang pun juga dakwah sangat ampuh, yaitu dengan melakukan pendekatan dengan material. Dan dilakukan dan bisa membuat masyarakat tertarik untuk belajar agama Islam. Karena merasa Islam ini adalah agama yang mengajarkan untuk saling berbagi. Sunan Ampel, Masya Allah. Ada satu hal yang pernah dilakukan oleh Sunan Ampel di awal-awal masa berdakwahnya, yaitu membuat kerajinan tangan yang berupa kipas ya dengan bahan akar tumbuhan. Itu pakai anyaman rotan juga. Dia juga membuat anyaman rotan. Dan konon kipas tersebut tuh bisa menyembuhkan demam dan batuk. Jadi bukan kipas sembarangan. Kipasnya buatan Sunan Ampel, dan kipas tersebut dibagi-bagikan kepada masyarakat setempat. Luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu, karamah-karamah beliau ini sangat banyak. Bahkan yang sangat terkenal itu beliau ini pernah hidupkan murid kesayangannya untuk bersihkan masjid. Luar biasa, Masya Allah. Nah, dalam naskah-naskah kuno yang telah diterjemahkan, Sunan Ampel ini juga disebutkan memiliki kesaktian yang dalam Islam dikenal dengan nama karomah. Nah, salah satu karomah Sunan Ampel adalah menghadirkan Mbah Soleh yang telah meninggal. Jadi Mbah Soleh ini marbot dah bahasanya. Dalam kisahnya Sunan Ampel ini dijelaskan merasa bersedih dan gelisah ketika Mbah Soleh ini meninggal. Ia merupakan salah satu santri yang rajin dan taat. Nah, sosok Mbah Soleh ini juga cinta kebersihan dan selalu membersihkan masjid. Nah, suatu ketika Sunan Ampel ini berucap, kalau ajaran Mbah Soleh masih hidup, pasti masjid bersih nih. Tak disangka nih, ucapan dari Sunan Ampel ini menjadi nyata. Keesokan harinya, para santri melihat masjid kembali kinclong, bersih. Luar biasa, Masya Allah. Bukan hanya itu, yang membuat santri dan masyarakat sekitar kaget itu adalah sosok Mbah Soleh kembali hadir. Jadi bukan bersih aja, tapi benar-benar hadir. Masyarakat saat itu meyakini bahwa pembersih itu adalah Mbah Soleh, santri Sunan Ampel. Dan seiring waktu, Mbah Soleh ini kembali meninggal dunia. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Dan yang unik, sahabat Jundu, sepeninggal Mbah Soleh, Sunan Ampel ini terus ngulang pernyataannya, ucapan-ucapan selalu ngomong, kalau aja Mbah Soleh masih hidup, pasti masjid bersih. Itu pun lanjut lagi.
hadir lagi Mbah Saleh di masjid yang didirikan pada abad ke-15 sekitar 1430 Masehi. Bersih lagi. Begitu terus menerus tuh ya. Terus berulang-ulang sebanyak 9 kali. Kehadiran Mbah Saleh ini berhenti usai Sunan Ampel meninggal. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Maka Mbah Saleh sendiri pun terdapat 9 buah di pelataran masjid. Karena 9 kali meninggal. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu, dalam cerita rakyat yang beredar, ada dua keyakinan mengenai Mbah Saleh ini. Ada yang menganggap sosok yang hadir hanya menyerupai Mbah Saleh yang sudah meninggal. Namun banyak juga meyakini kehadiran Mbah Saleh itu ada benar-benar Mbah Saleh. Karena tidak lain juga lantaran dari karomah beliau, yaitu karomah Sunan Ampel. Wallahu a'lam bishawab. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Kemudian sahabat Jundu, ada kisah lagi, ada kisah ayam jago. Nah, ini juga menarik juga, kisah ayam jago Sunan Ampel. Dalam perjalanan membuka lahan kosong yang menjadi sebuah pemukiman. Nah, ini Sunan Ampel bertemu dengan banyak warga yang masih belum beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, warga di sekitar ini ternyata masih demen banget ngadu ayam. Ya, sambung ayam. Nah, pengetahuan agama itu sangat rendah. Saat itu warga banyak berdudi pada saat itu, menganut percaya animisme serta doyan dengan namanya sambung ayam. Karomah Sunan Ampel kembali ditunjukkan. Beliau ditantang oleh warga sekitar yang suka main judi untuk adu ayam jago. Akhirnya Sunan Ampel pun siapin ayam jagonya. Lain ayam jagonya Sunan Ampel. Ketika diajak tanding, menang terus tuh ayamnya. Nggak ada yang ngalahin. Bahkan jawara sabung ayam tuh nggak bisa. Mati semua ketika melawan ayam daripada Sunan Ampel. Karena ayam jago yang beliau miliki ini bukan ayam jago biasa nih, tapi dari batu yang dirubah menjadi ayam jago. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Karena terus-menerus menang dalam setiap pertandingan, ini membuat Sunan Ampel disegani oleh warga sekitar. Wah, dahsyat luar biasa. Nah, melihat kehebatan sabung ayam yang ditujukan Sunan Ampel dengan karomah yang dimilikinya, ya, itu membuat warga semakin tunduk dan segan pada beliau. Maka warga kemudian menyatakan tobat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Dakwahnya Sunan Ampel. Kemudian nggak sampai situ aja sahabat Jundu. Setiap hari masyarakat tuh terus ngikutin dirinya. Seiring berjalannya waktu, ya, diajarkan tentang keimanan, kemudian tata cara beribadah yang benar. Wah, kemana aja Sunan Ampel pergi itu banyak orang-orang yang ngikutin Sunan Ampel tersebut. Kemana aja udah ngikutin aja dah. Sahabat Jundu. Kemudian apalagi kisah-kisah karomah daripada Sunan Ampel? Masih banyak. Ada kisah lagi Masjid Perahu yang Terbarik. Nah, melihat kondisi masyarakat Peneleh itu, Sunan Ampel memutuskan untuk mendirikan masjid. Jadi ada kisah nih ya. Karena melihat kondisi masyarakat nih susah nih untuk ibadah, akhirnya didirikan masjid. Nah, tujuannya agar bisa ngerangkul nih mereka ke jalan yang lebih baik. Kalau ada tempat kan enak ya. Kalau dakwah tuh ada tempat enak. Nah, memang sejak kedatangan Raden Rahmatullah di desa Peneleh ini, beliau selalu melihat situasi di Peneleh hingga akhirnya tuh menetap di sekitar Peneleh. Peneleh ini yang tempat. Sekaligus mensyiarkan ketauhidan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, di tempat itu pula didirikan tuh langgar ya atau musola untuk tempat ibadah. Nah, Sunan Ampel tuh mengajarkan tuh ibadah, ngaji semua dan macam-macam. Termasuk meninggalkan kebiasaan judi, kebiasaan sabung ayam. Jika dilihat dari historinya, Masjid Jami Peneleh ini mirip seperti perahu terbalik yang menghadap ke arah barat. Nah, maknanya apa? Maknanya mengajak masyarakat untuk beribadah sholat ke arah kiblat Mekah. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu, kemudian ada lagi karomah yang beliau miliki, yaitu bisa berjalan di atas air. Jadi kisahnya saat diutus Raja Brawijaya V untuk membuka lahan pendidikan otonom itu, nah, Raden Rahmat ini berangkat dari Triwulan menyusuri Sungai Berantas menuju Ujung Galuh, Surabaya. Nah, dalam perjalanan itu tuh dia berhenti di Sungai Kalimas. Nah, di sungai inilah beliau menunjukkan karomah yang dimilikinya. Tahu gak karomahnya apa? Beliau menyeberangi sungai ini tanpa menggunakan perahu atau alat apapun. Beliau hanya menggunakan peralatan seadanya aja. Ya, seadanya aja. Nah, peralatan ini berupa apa? Kayu dan batang pohon pisang. Lalu dirangkai dengan tangannya sendiri. Nah, uniknya ini beliau tidak basah sedikit pun. Meski sampan yang digunakan itu sangat sederhana. Jadi kalau normal itu pasti kerendam. Pasti ya kayak getek gitu, pasti kerendam. Dan banyak kebocoran sana sini.
Nah, inilah karomah Sunan Ampel, membuat warga sekitar sungai penasaran. Siapa sih ini gerangan? Siapa sih ini orang sakti ini yang mampu menyeberangi sungai tanpa menggunakan perahu? Dasar luar biasa, Masya Allah. Nah, setelah menyeberangi sungai, Kanjeng Sunan memberitahukan kepada si laki-laki yang memberanikan diri, menanyakan siapa dirinya ini. Nah, beliau menyarankan kepada agar menggunakan akalnya dengan baik. Jadi suruh mikir agar memanfaatkan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi suruh mikir, akhirnya yang nanya ini akhirnya meluk Islam dan ngikut lagi kepada Sunan Ampel. Jadi kadang Allah menunjukkan karomah kepada para walinya untuk mendapatkan hidayah kepada yang lainnya. Dasar luar biasa, Masya Allah. Dan mungkin ini aja yang bisa Anda sampaikan, kisah daripada Sunan Ampel, biografi geografinya ya, dan karomah-karomahnya. Dan mudah-mudahan di tayang berikutnya Ana akan menceritakan wali-wali yang lain atau sunnah-sunnah yang lain. Tetap di Jundu channel ini, bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagian belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayang terupdate. Ana Derawi, salam Jundu channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.